Halo semua, gimana kabar kalian? Saya akan membahas alur cerita dari film Nobunaga Concerto. Pemeran utama dari film ini antara lain adalah Shunoguri, atau kita kenalnya si Genji di film Ground Zero. Ada juga Takayuki Yamada atau si Serizawa, main juga di film Nobunaga Concerto ini. Jadi pastinya film ini bakal seru abis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya guys. Di awal film diperlihatkan seorang cowok SMA bernama Saburo sedang menyatakan cintanya pada seorang gadis. Mereka terlihat sedang berada di sebuah festival samurai. Tapi sayangnya si gadis sepertinya tidak suka dengan Saburo. Supaya tidak terlalu malu, Saburo langsung berpura-pura menelepon dan lari dari hadapan gadis itu. Saburo pun mengobrol dengan teman-temannya. Mereka berkata Saburo sebaiknya berhenti melarikan diri seperti itu dan harus menghadapi kenyataan. Saburo pun bergegas pulang. Tapi dia tersesat, tak tahu di mana pintu keluarnya. Saburo pun memanjat dinding. Tanpa diduga dia terpeleset dan jatuh berguling-guling. Saburo terbangun di sebuah tempat yang luas. Tiba-tiba muncul seseorang sedang berkuda menghampirinya. Saburo kaget, ternyata orang itu sangat mirip dengannya. Orang itu memperkenalkan diri bernama Oda Nobunaga. Nobunaga langsung meminta Saburo untuk menggantikan dirinya. Saburo menganggap ini adalah bagian dari festival yang ia kunjungi tadi. Dengan polosnya Saburo mengiyakan permintaan Nobunaga. Saburo pun menerima sebuah pedang darinya, lalu Nobunaga pun pergi dari situ. Tak lama kemudian muncul beberapa orang berkuda. Mereka adalah bawahan Nobunaga, dan ketika mereka melihat Saburo, mereka langsung menganggap Saburo sebagai Nobunaga. Tapi mereka heran karena pakaian Nobunaga menjadi aneh. Mereka mengira Nobunaga jatuh dari kuda dan hilang ingatan. Seorang tangan kanan Nobunaga bernama Ikeda mengajak Saburo ke kediaman klan Oda. Dari kejauhan Nobunaga asli memperhatikan Saburo yang kini menjadi dirinya. Saburo pun sampai di kediaman klan Oda. Di sana ia pun bertemu dengan ayahnya dan adiknya bernama Nobuyuki. Dengan sifat selengean anak SMA, Saburo pun mengucapkan salam pada mereka. Mereka terheran-heran dengan tingkah Nobunaga yang tidak seperti biasanya. Seorang pelayan tiba-tiba menghadap membawa sebuah berita. Ia berkata tengah terjadi perang di suatu wilayah. Mereka semua pun bergegas pergi ke sana termasuk Saburo. Di belakang Ikeda yang berkuda, Saburo terlihat cengengesan, menganggap semua ini adalah bagian dari festival. Lalu Saburo tiba-tiba menyuruh orang-orang untuk maju berperang. Pertempuran pun dimulai. Saburo terjatuh dari kudanya. Ia lalu berhadapan dengan seorang musuh. Musuh itu langsung menyerang Saburo. Sebuah sabetan pedang mengenai pipinya. Saburo kaget, kenapa ini sungguhan? Lalu Saburo paham, ternyata ini adalah perang sungguhan. Saburo pun kabur dari medan pertempuran bersembunyi di balik pohon. Di sana seorang musuh mendekatinya dan mulai menyerangnya. Untung saja Ikeda datang dan menyelamatkan Saburo. Saburo melihat ke medan pertempuran, menyadari dirinya sedang dalam masalah besar. Setelah perang usai, mereka kembali ke rumah. Ikeda berkata saat ini klan Oda sedang memilih calon penerus klan. Kandidatnya adalah Nobunaga dan Nobuyuki. Dan kedua pihak ini saling menjatuhkan satu sama lain. Saburo berkata, kenapa sesama saudara harus saling berselisih? Ikeda berkata ini semua demi mendapatkan posisi sebagai penerus klan berikutnya. Selesai mengobrol, Saburo pun bertemu dengan seorang gadis cantik yang ternyata adalah istri Nobunaga. Gadis itu bernama Kicho. Saburo pun pergi berdua masuk ke kamar bersama Kicho. Saburo sudah kegeeran akan menghabiskan malam bersama Kicho. Tapi tiba-tiba Kicho menampar Saburo karena waktu itu Nobunaga berkata Kicho adalah wanita tanpa daya tarik. Saburo tak tahu apa-apa, tapi malah ia yang kena getahnya. Ketika ia mengobrol dengan Ikeda, Ikeda berkata Kicho adalah putri dari klan Mino. Nobunaga dan Kicho dijodohkan untuk memperluas wilayah kekuasaan. Saburo pun semakin pusing kepalanya mengetahui hal ini. Keesokan harinya, Saburo dan para pengikutnya sedang pergi keluar. Kicho pun ikut dalam rombongan. Saburo tiba-tiba merasa tidak nyaman. Ia tiba-tiba berlari hendak melarikan diri, tapi dihadang oleh para bawahannya. Dari kejauhan, seorang pria menyumpit sebuah panah mengenai seekor kuda. Kuda itu mengamuk dan terjadi kericuhan. Di tengah kericuhan, tiba-tiba Kicho menghilang.
Kicho ternyata dibawa oleh 2 orang penculik. Dia disekap di sebuah gudang tak terpakai. Di tempat lain, Nobuyuki mengetahui hal ini dan berkata pada ayahnya dia akan menyelamatkan Kicho. Gawatnya lagi, rombongan keluarga Mino datang dan menemui Kicho. Mereka ingin bertemu Kicho, tapi klan Oda mengulur waktu, berkata kalau sebentar lagi Kicho akan datang. Beralih pada Kicho, ia berhasil keluar dari gudang itu dan berlari mencari bantuan. Ia melihat Nobuyuki di situ dan hendak meminta bantuannya. Tapi terlihat Nobuyuki mengenal si penculik. Ternyata semua itu adalah tipu muslihat Nobuyuki agar nantinya bisa berpura-pura menyelamatkan Kicho agar terlihat baik di mata keluarga. Kicho pun marah pada Nobuyuki lalu berlari kabur dari situ. Tapi sayang, Kicho terpeleset dan jatuh. Sementara itu Saburo dan yang lainnya mencari-cari Kicho. Ikeda berkata kalau Kicho tak segera ditemukan, Saburo bisa disalahkan dan dihukum mati atas kejadian ini. Saburo berkata ini bukan waktunya mempermasalahkan hukumannya. Kicho menghilang dan kita harus mengkhawatirkan dia. Kicho mendengar kata-kata Saburo dari balik batu, merasa tersentuh akan perkataan Saburo. Sementara itu, klan Mino merasa ada yang ditutupi. Mereka ingin tahu apa yang terjadi dengan Kicho. Lalu muncullah Saburo dan Kicho. Kicho turun dari kuda dan menghadap keluarganya. Ia berkata mereka terlambat karena harus bersiap-siap dulu. Kicho tidak menceritakan tentang penculikan dirinya sehingga Nobunaga tidak akan dihukum. Malam harinya pesta keluarga sedang digelar. Ayah Nobunaga meninggalkan ruangan dan pergi ke toilet. Di luar tiba-tiba ia diserang oleh seseorang. Ia ditusuk hingga tak berdaya. Seluruh keluarga mendengar teriakan dari luar dan langsung bergegas ke sana. Ayah Nobunaga sekarat dan meminta Nobunaga mendekatinya. Ia berkata klan Oda akan dipimpin oleh Nobunaga. Nobuyuki terlihat marah dan tak terima, tapi terlambat. Ayah mereka telah tewas dan Nobunaga lah yang menjadi penerus tahta. Keesokan harinya Nobunaga alias Saburo resmi diangkat menjadi pemimpin klan. Ia memberi aturan baru, yaitu memberi wilayah kekuasaan pada klan saudara. Ikeda tak setuju dengan aturan baru ini dan memarahi Saburo. Walaupun sesama saudara, para klan ini berperang untuk merebut kekuasaan. Memberikan wilayah secara gratis adalah hal yang salah. Ikeda menjadi ragu pada Nobunaga. Ia pun bertemu dengan Nobuyuki. Nobuyuki mengajaknya untuk bergabung bersamanya dan meninggalkan Nobunaga. Ikeda bersedia meninggalkan Nobunaga, tapi menunggu saat yang tepat. Suatu hari, sebuah berita disampaikan pada Nobunaga. Pihak Nobuyuki menyatakan perang pada Nobunaga. Saburo sebagai Nobunaga langsung bingung, tak tahu harus melakukan apa. Di medan pertempuran, Nobunaga hanya diam dan kebingungan. Pihaknya hampir kalah dan banyak korban berjatuhan. Ikeda menyarankan untuk menyerah, tapi Saburo menolak. Tiba-tiba, seorang prajurit melapor. Saudara klannya waktu itu diberikan wilayah secara gratis datang membantu pihak Nobunaga. Saburo pun merasa lega. Ketika perang usai, Nobuyuki dan bawahannya diikat karena dianggap berkhianat. Saburo berkata berhentilah menggunakan orang untuk menjatuhkan aku. Tapi Nobuyuki tetap pada pendiriannya. Nobuyuki pun sudah siap untuk dipenggal kepalanya. Tapi Saburo berkata ia tak akan membunuh Nobuyuki, justru malah melepaskannya. Nobuyuki pun pulang, tapi kelakuannya tetap tak berubah. Suatu hari, ia mengunjungi Saburo dan memberikan makanan. Ketika Saburo menundukkan kepala, Nobuyuki mengeluarkan pisau. Beruntung Saburo bisa menghindar. Orang-orang langsung berkumpul dan menghadang Nobuyuki. Nobuyuki berkata ia tak sudi menjadi bawahan Nobunaga. Lalu ia pun membuka bajunya dan menghujamkan pisau ke perutnya. Ia melakukan seppuku. Saburo tak bisa berkata apa-apa. Seorang prajurit lalu memenggal kepala Nobuyuki. Saburo mual melihat itu dan langsung muntah-muntah. Tiba-tiba Ikeda berbicara, ia pun telah berkhianat, lalu bersiap melakukan seppuku juga. Saburo langsung menahan Ikeda. Ia memukul Ikeda dan memerintahkan Ikeda untuk tetap hidup. Malam harinya, Saburo sedang merenung, lalu datanglah Kicho. Kicho berkata Saburo terlalu naif dan lemah dalam memimpin. Tapi jauh dalam hati Kicho, ia mulai melihat kebaikan pada diri Saburo. Suatu pagi, Saburo disibukkan dengan tugas pembukuan. Kicho memarahi Saburo karena dari tadi ia malas-malasan. Seorang pelayan datang.
memberitahu kalau ayah Kicho dari klan Mino ingin bertemu Nobunaga. Saburo pun mempersiapkan pakaian apa yang akan dipakainya. Keesokan harinya, Saburo pun menemui ayah Kicho bernama Dosan. Dosan pun memerintahkan anak buahnya untuk pergi. Ia ingin mengobrol empat mata dengan Nobunaga. Tiba-tiba, Dosan muncul dari ruangannya memakai pakaian polisi. Ternyata Dosan adalah seorang penjelajah waktu, sama seperti Saburo. Ia terjebak di era kekaisaran selama 40 tahun. Saburo bercerita bahwa ia sebenarnya bukan Nobunaga, hanya orang yang mirip saja. Dosan tiba-tiba menggumam, seperti merencanakan sesuatu. Saburo dan para anak buahnya pun kembali ke rumah dan berkata pada Kicho kalau pertemuannya dengan ayah Kicho berjalan lancar. Namun keesokan harinya, tiba-tiba utusan Dosan datang pada Saburo. Mereka menyuruh Kicho untuk pindah ke klan Takeda, klan yang lebih kuat. Jika Kicho menolak, maka Dosan akan menyerang klan Oda. Kicho pergi dengan wajah marah, tidak terima ia dilempar-lempar seperti barang. Para klan Oda pun berunding. Mereka khawatir jika terjadi perang, klan Oda akan kalah karena klan Mino sangatlah kuat. Tapi di sisi lain, Saburo tidak ingin Kicho pindah ke klan lain karena ia melihat Kicho sangat keberatan dengan keputusan sepihak ini. Tapi akhirnya tak ada cara lain, Kicho pun terpaksa diminta untuk pergi ke klan Takeda. Suatu sore, Saburo sedang melamun. Lalu datanglah seorang pelayan Kicho. Saburo bertanya seperti apakah hubungan Kicho dan ayahnya. Pelayan itu bercerita, dahulu Kicho dan ayahnya sangat dekat. Ayahnya selalu memuji Kicho dan menyayanginya. Tapi suatu hari, ayahnya meminta Kicho untuk pindah ke klan lain demi perdamaian kedua klan. Kicho pun pindah ke sana. Ia merasa kesepian dan berharap suatu saat ayahnya akan menjemputnya. Namun hingga ia dewasa, ayahnya tak juga menjemputnya. Malahan, ayahnya menyuruh para anak buahnya untuk menyerang klan di mana Kicho ada di sana. Kicho pun marah, tapi ayahnya tak peduli. Ayahnya malah menyuruh Kicho untuk pindah ke klan lain lagi, yaitu klan Oda hingga sekarang. Setelah mendengar semuanya, Saburo pun akhirnya paham kalau sebenarnya Dosan memindahkan Kicho ke klan lain agar klan itu dapat melindungi Kicho. Saburo pun menemui Kicho dan menceritakannya. Sebenarnya Dosan sangat menyayangi Kicho. Tapi jika Kicho terus berada di samping Dosan, Kicho bisa dalam bahaya. Maka dari itu, Kicho dipindahkan ke klan-klan yang lebih kuat. Di pihak Dosan, anak buahnya telah menemukan sebuah buku. Buku itu adalah buku sejarah Jepang milik Saburo yang terjatuh ketika pertama kali datang ke zaman ini. Lalu seorang pelayan datang berkata kalau terjadi pemberontakan oleh anak laki-laki Dosan bernama Yoshitatsu. Berita ini pun sampai ke Saburo. Ia dan para anak buahnya pun datang membantu Dosan. Di tengah jalan ia bertemu dengan anak buah Dosan. Pria itu berkata Dosan telah meninggal di medan perang dan ia memberikan surat untuk Saburo dan Kicho. Saburo pun menemui Kicho dan menyerahkan surat itu. Surat itu berisi betapa sayangnya Dosan pada Kicho dan meminta maaf karena bukan seorang ayah yang baik. Kicho menangis membaca surat itu. Sementara Saburo pun membaca surat dari Dosan yang berisi agar menjaga Kicho dan berharap Saburo bisa menjadi seorang Nobunaga yang bijak. Dosan pun memberikan buku sejarah yang ia temukan pada Saburo. Oke guys, itu tadi cerita film Nobunaga Concerto episode 1 dan 2. Saya akan meneruskan cerita dari episode 3 dan 4-nya di video selanjutnya. Jadi pastiin kalian subscribe dan like dulu video ini. Oke, sekian dulu kali ini. Terima kasih dan bye-bye.